Sahabat belajar, dimanapun berada, salam merdeka belajar. Berikut saya akan memberikan pemaparan tanggapan refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Ernis Silitonga, guru SMK AS Terpadu Putra Jaya Batam, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kota Batam. Yang pertama, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama, konsep pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan pada pemberian transfer ilmu yang menghasilkan hard skill. Pengajaran dan pendidikan itu berbeda ya. Jadi untuk pendidikan sendiri berkaitan pada tuntunan yang mengarahkan pada soft skill. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikiran keselarasan antara perkembangan hard skill dan soft skill peserta didik. Untuk yang kedua, pendidik harus menghargai peserta didik. Mengapa? Karena setiap anak memiliki potensinya masing-masing. Selayaknya benih bunga yang ditabur dan ditanam belum tentu mekar secara bersamaan. Pada setiap peserta didik memiliki potensi atau bakat kodrat alamnya. Jangan lupa kita memberi bimbingan pada kodrat zamannya masing-masing sehingga mereka siap menghadapi perubahan dan tantangan zaman dan mampu berkontribusi dalam masyarakat. Kita masuk pada yang ketiga, intisari yang saya dapatkan yaitu pemajuan pendidik harus selaras dengan pemajuan kebudayaan. Apa maksudnya? Nah, pendidikan menekankan pada perkembangan sumber daya manusia yang nantinya bermuara pada peradaban yang merupakan bagian dari pemajuan kebudayaan. Ini untuk intisari. Pada proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk ini ada 3 proses yang saya dapatkan, yaitu yang pertama, pendidik memahami karakteristik peserta didik, mulai dari gaya belajar sampai kepada bagaimana cara menemukan potensi peserta didik. Yang kedua, pembelajaran pada prosesnya berorientasi pada peserta didik, di mana tidak hanya berkaitan pada hasil akhir berupa nilai, tapi juga berkaitan pada bagaimana proses peserta didik mengembangkan potensinya, termasuk menciptakan kreativitas dan inovasi. Pendidik di sini berperan sebagai fasilitator dan katalisator. Yang ketiga dari proses ini yaitu karakter budi pekerti dan penguasaan diri. Di sini supaya terwujud pendidikan yang berkarakter bagi peserta didik. Artinya dibutuhkan intelektual yang baik dan juga sikap sosial yang baik. Kemudian kita masuk kepada usaha untuk mewujudkan proses pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran. Yang pertama, saya melaksanakan trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan itu ada 3 ya. Sudah biasa kita dengarkan. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo, artinya di depan memberi contoh atau teladan yang baik dalam keseharian. Dan yang kedua, Ing Madyu Mangunkarso, di tengah memberi semangat. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan yang baik dan positif. Ini yang perlu kita terapkan di pembelajaran dalam kelas. Yang kedua, proses pembentukan karakter. Yang pertama itu ada olah rasa, estetika, olah hati, etika, olah pikir, literasi, dan yang keempat olahraga kinestetik. Ini bisa kita dapatkan lewat pembiasaan-pembiasaan baik yang kita terapkan di sekolah kepada seluruh peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Nah, ini perlu guru menerapkan strategi dan model pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Dalam pembelajaran, saya melakukan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik, mulai dari melakukan kesepakatan belajar hingga akhirnya menerapkan model dan strategi pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik.
Dan yang terakhir, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya lakukan, seperti yang pertama tadi trilogi pendidikan, yang kedua konsep tuntunan dan nasihat, yang ketiga pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan yang keempat pengembangan diri sebagai pembelajar yang merdeka. Nah, pengembangan diri ini perlu sekali dilakukan oleh pendidik supaya kita bisa menerapkan merdeka belajar. Ini perlu supaya tercipta profil pelajar Pancasila yang sekarang ini sedang marak-maraknya dicanangkan oleh Kemdikbud. Nah, demikian refleksi dari saya terkait tanggapan refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih dan salam merdeka belajar, salam sehat selalu Bapak Ibu guru hebat semua.